Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Aini. Di sini saya akan membahas materi tentang masa Orde Lama. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan, di antaranya Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Orde Lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Orde Lama diambil dari bahasa Latin, yaitu orde yang berarti aturan atau ketertiban. Dapat diartikan bahwa orde adalah suatu anggota yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur dengan prinsip tertentu. Masa Orde Lama ini berlangsung sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1968. Pada masa Orde Lama ini, sistem pemerintahan yang digunakan ialah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Sementara, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada masa Orde Lama ini, sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer ini terjadi pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer ini, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Pada tahun 1950, Soekarno menetapkan sistem pemerintahan, yaitu sistem demokrasi liberal. Pada sistem pemerintahan inilah tugas presiden hanya bertanggung jawab sebagai kepala negara, sementara untuk pemerintahan sendiri berada di tangan kabinet dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi liberal. Ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi liberal: yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Dan yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Era tahun 1950 sampai dengan 1959 ialah era saat Presiden Soekarno memerintah memakai Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959. Pada periode ini, Badan Konstituante diperintahkan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Tetapi sampai dengan tahun 1959, Badan Konstituante belum juga berhasil untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Adapun isi Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yaitu: yang pertama, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kedua, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, pembubaran konstituante. Selanjutnya ada kabinet yang berkuasa pada masa sistem pemerintahan demokrasi liberal. Ada 7 kabinet yang berkuasa pada masa sistem pemerintahan demokrasi liberal, antara lain sebagai berikut: Kabinet Natsir, Kabinet Sudirman Sudipjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda.
Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1968. Sistem pemerintahan ini diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante 10 November 1956. Sistem pemerintahan demokrasi ini ditetapkan secara resmi di Indonesia setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ada perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, yaitu sebagai berikut. Pada masa demokrasi terpimpin, segala keputusan didominasi oleh pemimpin negara, sedangkan pada demokrasi liberal, segala keputusan didominasi oleh individu atau perwakilan yang bersifat parlementer. Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti Presiden membubarkan DPR, hasil pemilu 1955, serta MPRS yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, serta adanya peristiwa G30 SPKI dan munculnya 3 tuntutan rakyat atau tritura. Selanjutnya ada isi tritura atau 3 tuntutan rakyat. Adapun isi tritura atau 3 tuntutan rakyat sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran PKI, yang kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga, penurunan harga-harga barang. Berikut ada beberapa faktor penyebab berakhirnya masa Orde Lama. Yang pertama, terjadi peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dan yang ketiga, keadaan perekonomian semakin memburuk. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang masa Orde Lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.